berarti dia negatif. Untuk vektor pada sumbu X arah ke kanan adalah positif dan arah ke kiri adalah negatif. Ya, maka kita bisa jumlahkan jumlah atau sigma f x, yaitu ini dibaca jumlah gaya-gaya yang berada pada sumbu X kita jumlahkan, itu sama dengan kita cari yang di sebelah kanan dulu. Di sini ya. Ini ada vektor f1x. F1x ini dia arahnya kemana? Ke kanan. Berarti kalau ke kanan dia arahnya apa? Positif. Kita masukkan di sini f1x, ya, dia positif ini ya. Kemudian ada f2x, dia arah ke kanan. Kalau ke kanan dia apa? Positif. Kita jumlahkan f2x. Nah, tidak ada lagi toh yang arah ke kanan. Nah, kita lihat yang sumbu x sebelah sini yang arah ke kiri itu ada, yaitu f3x ya. F3x dia arah kemana? Ke kiri, berarti kita arah ke kiri, berarti dia negatif, berarti negatif f3x ya. Berarti untuk besarnya, besar dari jumlah gaya-gaya pada sumbu X ya tinggal kita kasih tanda mutlak saja. Besar gaya-gaya pada sumbu X ya sama dengan besar gaya f1x ditambah besar gaya f2x dikurangi besar gaya pada f3 sumbu X. Nah, selanjutnya kita ke sumbu Y atau sumbu tegak. Di sumbu tegak kita lihat di sini, di sumbu tegak atau sumbu Y itu ada 3 vektor ya, ada vektor f3y dan vektor f1y serta vektor f2y. Nah, untuk vektor pada sumbu Y ya, arah ke atas adalah positif, kemudian arah ke bawah adalah negatif ya. Maka ini bisa kita jumlahkan ya, karena dia ada yang searah, ada yang berlawanan. Nah, yang searah kita jumlahkan, di arah ke atas berarti ini positif ya, yang ke bawah kita kurangi karena dia negatif. Jadi jumlah gaya pada sumbu Y itu adalah f3y, dia positif karena ke atas, ditambah f1y, dia positif karena ke atas,
dikurangi F2Y. Dia kurang karena ini karena arah ke bawah gitu. Nah, besarnya ya tinggal kita kasih tanda mutlak saja. Besar dari jumlah gaya-gaya pada sumbu Y itu sama dengan F3Y tanda mutlak ditambah F1Y tanda mutlak dikurangi F2Y tanda mutlak. Ya. Nah, vektor sigma FY ini juga ada vektor ya, ini adalah vektor. Nah, yang ini juga vektor. Nah, ini adalah vektor juga ya. Ini vektor. Nah, maka ini kalau kita gambarkan, nanti gambar ini itu menjadi seperti ini. Ya. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Maka ini adalah nanti vektor sigma FY itu adalah yang ini. Nah, ini adalah vektor sigma FY dengan besar sigma FY tanda mutlak. Kemudian yang ini dari sini sampai ke sini adalah sigma Fx atau jumlah gaya-gaya pada sumbu X dengan besar sigma Fx tanda mutlak. Ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah apa ini? Ini adalah dua vektor yang membentuk arah siku. Maka ini kita bisa cari resultannya. Resultannya adalah R ya. Jadi R adalah sigma FY kuadrat ditambah sigma Fx kuadrat, kemudian di akar. Ya, ini adalah vektor R-nya. Berarti kalau besarnya vektor R bagaimana? Ya, tinggal dikasih tanda mutlak. R sama dengan sigma FY tanda mutlak kuadrat ditambah sigma Fx tanda mutlak kuadrat di akar. Ya. Maka ini karena ini vektor, R itu adalah vektor resultan, maka ini vektornya di mana ya? Vektornya di sini. Yang di sini. Nah. Di sini dia. Ya, ini adalah vektornya. Ya, ini adalah vektor R. Vektor R dengan besar adalah R tanda mutlak. Nah, karena ini vektor kan, nah ini dia pasti punya arah. Ya, arahnya katakanlah ini adalah theta 3, theta 4. Nah, ya. Maka kita bisa mencari arah dari vektor R atau theta 4. Ya. Caranya adalah jadi pakai tangan.
kita pakai tangan. Jadi tangan theta 3 itu adalah arah dari vektor X, arah dari vektor R. Ini sama dengan besarnya dari vektor jumlah gaya pada sumbu Y dibagi besarnya jumlah gaya pada sumbu X. Nanti theta 3 itu sama dengan anti tangen dari besarnya sigma Fy dibagi besarnya sigma Fx. Ya, ini adalah arahnya.